untuk warga Untidar, inilah kami FKIP Untidar yang mendidik calon-calon guru, dan PLP adalah salah satu pintu gerbang yang kami tawarkan untuk calon-calon guru. Berarti untuk di tahun ini tuh lebih terperinci begitu ya, Bu? Ya. Magang kependidikan itu ada dua sebenarnya pilihannya, sekolah unggul berbasis keagamaan atau sekolah berbasis internasional. Halo Sobat Untidar, kembali lagi di Sarang Untidar, santai bareng Untidar. Kali ini jumpa lagi dengan saya, Reka Suci di Sarang Untidar. Dan tentunya dengan tema yang berbeda untuk hari ini. Pasti Sobat Untidar penasaran kan dengan tema apa sih hari ini? Baik, tema hari ini adalah magang kependidikan dan PLP. Tentunya Sobat Untidar pasti penasaran dengan magang PLP, magang pendidikan dan PLP. Di sini saya telah mengundang narasumber kita pada pagi ini dan langsung saja kita hadirkan. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Mbak Reka. Oke, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik, sebelumnya mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Bapak Ibu. Saya dulu. Ya. Oke, nama saya Muhammad Doni Rizal. Sehari-hari bertugasnya di program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI). Kebetulan juga diamanai untuk menjadi ketua jurusan Bahasa dan Seni di FKIP. Baik, Ya. Ibu boleh? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aprilia Nur Hasana. Saat ini diamanahi di fakultas sebagai ketua jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Baik, berarti Pak Doni sebagai Kajur PBS Bahasa dan Seni dan Ibu Kajur MIPA. Oke, baik. Mungkin Bapak Ibu di sini kan kita terutama mahasiswa Untidar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini kan masih bertanya-tanya begitu, apalagi semester 6 ke atas tentunya masih bertanya-tanya sih apa perbedaan magang kependidikan dan juga PLP. Nah, mungkin bisa diceritakan Bapak Ibu magang kependidikan itu apa dan PLP itu sendiri juga apa? Ya, terima kasih Mbak Reka ya. Magang kependidikan itu sebenarnya program dari FKIP Untidar ini. Nah, magang ini sebenarnya ada 3 komponen di sini ya. Satu, pertama PLP 1 namanya. Kemudian ada di semester 7 yang dilaksanakan tahun semester ini ya, PLP 2. Dan yang ketiga adalah sekolah unggul berbasis keagamaan. Itu yang dilaksanakan di luar kampus selama 6 bulan ya, atau terhitung 1 semester. Nah, ini pelaksanaannya langsung dikonversi 20 SKS begitu. Jadi kalau perbedaannya tidak berbeda, tapi 3 hal tadi kegiatan itu masuk dalam satu nama, magang kependidikan FKIP gitu. Berarti unggul lebih berbedanya di tahun ini ya Bu, lebih tepatnya yang magang sekolah keagamaan tadi itu bisa dikonversikan. Iya, betul. Kalau sebelumnya sudah ada sih ya magang. Kalau dalam pemerintahan itu magang kependidikan itu ada 2 sebenarnya pilihannya, sekolah unggul berbasis keagamaan atau sekolah berbasis internasional. Tetapi saat ini kita belum masuk ke yang internasional, jadi pilihan yang kita ambil jalur sekolah unggul yang berbasis keagamaan di FKIP Untidar ini. Oke Ibu, untuk kontennya sendiri Bu, apakah ada perbedaan untuk tentu berbeda ya Bu ya dari PLP yang sebelumnya dengan tahun yang sekarang, karena kan ada PLP 1 dan 2 serta ada sekolah unggul juga. Iya. Begitu. Mungkin untuk konsepnya bagaimana itu Ibu? Betul, kalau sebelumnya Pak Dani ya, PLP itu kan langsung PLP 2, ya udah namanya 1, namanya PLP saja, pengenalan lapangan persekolahan gitu. Tetapi di tahun ini kita mulai mengikuti ya, sesuai dengan aturan dari kementerian gitu ya, harus ada PLP 1, PLP 2. PLP 2 syaratnya harus mengikuti PLP 1 dulu. Nah, sehingga kita kemarin sebelum semester 7 ya, kita di semester 6 membuat ataupun membuka mata kuliah PLP 1. Nah, PLP 1 ini hanya 1 SKS. Ya, 1 SKS ini isinya untuk pengenalan saja. Pengenalan di sini nanti ada teori, kemudian pertemuan 4 dan seterusnya, mahasiswa mulai diminta untuk observasi, melihat di lapangan seperti apa. Jadi khusus mengenal ke
pembiasaan positif di sekolah seperti apa, program di sekolah seperti apa itu di PLP 1. Nah, baru kemudian di PLP 2 lah inilah yang nanti mulai belajar analisis kurikulum dan perangkat pembelajarannya setelah latihan mengajar di PLP 2. Sehingga ada 2 kegiatan namanya PLP, yaitu PLP 1 dan 2. Satu lebih ke pengenalan secara fisik, pembiasaan kegiatan positif itu di PL 1. Dan 2 sudah masuk ke konten mata pelajaran ya, mulai mengenal kurikulum, perangkat dan nantinya latihan mengajarnya begitu. Begitu. Oke. Berarti untuk di tahun ini tuh lebih terperinci begitu ya, Bu? Yeah. Lebih tersistematis lah untuk bagaimana mahasiswa itu sendiri nantinya bisa mengaplikasikan dari PLP 1 keduanya sehingga nanti ketika telah terjun di sekolah mereka sudah tidak kaget begitu ya, Bu ya. Mungkin dari Pak Daniel ada tambahan? Kalau untuk bedanya PLP yang dulu dengan sekarang, itu kalau sekarang itu karena kita sudah inginnya lebih terintegrasi gitu dari sisi organisasi dan dari sisi distribusi persekolahannya, sehingga kita bikin sistem namanya SIMAPAN, namanya Sistem Magang Kependidikan. Nah, SIMAPAN ini kami buat di dalamnya itu ini jadi tempat ajang berkumpulnya mahasiswa peserta PLP, kemudian dosen pembimbingnya, kemudian terutama guru pamongnya ya dari pihak sekolah, agar memudahkan kita intinya dari proses penilaian, dari proses koordinasi. Kalau sudah ada sistem gitu kan, jadi prosesnya bisa lebih mudah gitu menilainya gitu. Jadi udah nggak perlu kita mesti ngumpulin file-file yang sifatnya cetak lagi gitu. Kita perlu menilai, tanda tangan, scan, itu udah berusaha kita tinggalkan lah. Biar lebih efisien kerjanya, kita sudah bikin sistem namanya SIMAPAN gitu. Jadi proses penilaian, proses controlling dari dosen pembimbing, kemudian dari guru pamong dan proses pelaporan, pokoknya semuanya terintegrasi di sistem namanya SIMAPAN itu tadi. SIMAPAN, Sistem Magang Kependidikan. Berarti di tahun ini benar-benar banyak sekali perubahan ya Bapak Ibu. Oh iya, dari sisi pelayanan memang kita hendak berbenah gitu. Karena ada proses evaluasi dari tahun lalu, kira-kira kekurangannya apa, dan dengan adanya SIMAPAN, websitenya simapan.untidar.ac.id. Dengan adanya SIMAPAN kita harap proses kerjanya lebih efisien lagi gitu, antara dosen, antara guru, antara mahasiswa, karena dosen sendiri itu kan punya tridharmanya sendiri, punya tupoksinya sendiri. Jadi daripada warawiri harus mengkondisikan mahasiswa di sekolah bagaimana, di kampus bagaimana, jadi lebih bisa terkontrol melalui sistem kayak gitulah. Dari sisi penilaian, dari sisi pelaporan itu mahasiswa jadi bisa lebih terakses gitu. Baik, untuk kesiapan dari fakultas sendiri itu bagaimana Bapak Ibu untuk program ini begitu? Kalau dari fakultas kita sudah berupaya ya memberikan pelayanan terbaik bagi mahasiswa, pihak mitra sekolah maupun DPR. Dalam hal ini tentu saja pasti ada kurangnya, tapi kita sudah berusaha untuk mengkoordinasi, mengintegrasi agar jadi satu rekan kerja yang bagus di SIMAPAN tadi. Jadi semua SIMAPAN fitur-fiturnya mengakomodasi dari seperti yang disampaikan Pak Dani tadi ya, mahasiswa bisa mengakses, dosen pembimbing lapangan bisa mengakses, pihak sekolah bisa mengakses, dan guru pamongnya di sana pun juga bisa mengakses. Artinya sistem ini sebagai sistem monitoring pelaksanaan PLP selama di luar kampus. Nah, berkas administrasi itulah yang akan direkam sebagai rekam jejak yang nantinya harapannya bisa mendukung jika diperlukan ya, baik untuk akreditasi ataupun kepentingan akademik lainnya. Berarti sangat membantu sekali ya learningnya dari SIMAPAN ini sendiri. Tentunya mempermudahkan mahasiswa, dosen juga, dan tentunya guru pamongnya juga, begitu ya Bapak Ibu. Baik, untuk selanjutnya mungkin bisa dijelaskan Bapak Ibu secara garis besarnya tujuan dari magang kependidikan ini apa Bapak Ibu? Oke, tujuannya ya
namanya itu kan tajuknya itu magang kependidikan PLP, pengenalan lapangan persekolahan. Kalau di FKIP itu outputnya kita kan mencetak calon-calon guru, calon-calon pendidik gitu. Jadi PLP ini jadi sarana kita untuk melahirkan calon-calon guru yang kompeten. Nah, kalau pengen kompeten ya harus latihan dulu. Nah, makanya PLP itu perlu kita adakan biar teman-teman mahasiswa ini ketika nanti turun di lapangan itu lebih siap. Nah, tujuannya kenapa perlu diadakannya PLP, kenapa mahasiswa perlu melaksanakan PLP? Secara garis besar mahasiswa biar berlatih menjadi guru gitu ya. Kalau secara lebih jelasnya ya nanti mahasiswa di sekolah itu nanti belajar kurikulum apa yang dipakai di sekolah, kemudian strategi pembelajarannya itu bagaimana, guru dalam mengevaluasi proses pembelajaran itu bagaimana, kemudian teknologi informasinya di sekolah itu bagaimana, itu nanti mahasiswa akan belajar itu semua. Kemudian mahasiswa nanti juga diharapkan bisa terlibat di proses pembelajaran, proses belajar mengajar. Jadi mahasiswa nanti bisa ikut mengajar siswa-siswa di sekolah, kemudian terlibat di urusan ekstrakurikuler juga, kemudian terlibat juga di urusan administrasi. Nah, urusan administrasi mungkin ini yang pengalaman yang berharga ya, karena sebagai sebuah institusi itu kan terikat dengan administrasi gitu. Jadi tidak seperti mengajar hanya sekadar mengajar gitu, tapi ada administrasi yang perlu dilewati oleh mahasiswa, perlu dilakukan oleh mahasiswa. Nah, ini garis besarnya itu tadi berlatih untuk menjadi guru, tapi tidak hanya mengajar saja. Ada hal-hal lain yang mahasiswa itu juga perlu mempelajari kayak gitu. Ya terkait dengan urusan-urusan administratif dan urusan-urusan lain di sekolah. Intinya biar kultur di sekolah itu seperti apa, mahasiswa itu biar bisa turut merasakan kayak gitu. Oke. Dari Ibu ada tambahan? Itu sudah dirangkum semua, intinya membangun jati diri calon pendidik. Oke. Baik Bapak Ibu, untuk di tahun ini sendiri mahasiswa yang tergabung atau diterjunkan langsung ke lapangan di magang kependidikan ini ada berapa peserta Bapak Ibu? Untuk semester 7 ini di PLP 2 ya, mulai terjun di sekolah itu PLP 2 ada 529 mahasiswa. Itu yang di PLP 2 yang tersebar di SMP, SMA di Magelang, Kabupaten Magelang dan di Temanggung. Kemudian untuk magang kependidikannya kita tersebar di 4 sekolah ya, SMP IT Isal Fikri Kota Magelang, SMA IT Isal Fikri Kabupaten Magelang, dan SMP IT Isal Fikri juga Kabupaten Magelang, dan 1 API Al-Huda. Jadi dari 4 sekolah magang ini ada 27 mahasiswa. Jadi 59 dan 27 mahasiswa. Berarti untuk saat ini, masih di tahun ini, untuk jangkauan PLP sendiri atau magang kependidikan sendiri paling jauh di Temanggung ya Bu? Iya, paling jauh di Temanggung. Paling jauh di Temanggung, cuman kita sedang menjajaki, semoga proses kerjasamanya berhasil, kita sedang menjajaki beberapa sekolah di Semarang dan di Yogyakarta, biar tahun depan jangkauannya bisa lebih luas lagi. Mungkin harapannya ke depan kita bisa lebih luas lagi ya Pak, iya, Bapak betul. Ibu, biar lebih mahasiswa itu lebih mengenal lagi Betul, mungkin daerah-daerah yang di luar dari Kota Magelang ataupun dari Kabupaten Magelang sendiri. Baik Bapak Ibu, mungkin terakhir, closing terakhir kita ini, tanpa terasa ya Sobat Untidar, kita sudah di penghujung acara. Mungkin sebelum kita mengakhiri perjumpaan kali ini, ada pesan dan kesan dari Bapak Ibu untuk Sobat Untidar yang menyaksikan podcast hari ini. PLP adalah salah satu program dari FKIP Untidar, di mana ini adalah program kami untuk mendidik calon-calon guru. Jadi biar guru-gurunya itu nanti ketika bekerja itu profesional dan punya bekal yang cukup, kami menawarkan program PLP, kami membuka program PLP sehingga mahasiswa ketika turun ke lapangan sudah lulus menjadi guru itu tidak kaget lagi kondisinya seperti apa. Nah, untuk mahasiswa PLP tetap semangat menjalankan program PLP. Kemudian untuk warga Untidar, inilah kami FKIP Untidar yang mendidik calon-calon guru, dan PLP adalah salah satu pintu gerbang yang kami tawarkan untuk calon-calon guru. Baik, terima kasih Pak Daniel. Mungkin dari Ibu? Ya, untuk mahasiswa yang sedang melaksanakan magang pendidikan,
kalian menjadi dutanya FKIP, duta FKIP, duta Untidar, sehingga jadilah duta kebaikan di masing-masing sekolah maupun tempat kalian melaksanakan magang kependidikan. Untuk Sobat Untidar, tentu saja ini program dari Untidar, salah satunya dari FKIP untuk membangun guru yang profesional. Semoga dengan program ini kita bisa mewujudkan guru-guru yang baik. Salam pendidikan. Luar biasa sekali. Baik Sobat Untidar, usai sudah perjumpaan kita kali ini, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu April dan Pak Daniel juga yang telah berkesempatan untuk hadir, ngobrol dan sharing santai juga, berbagi hal yang menarik serta bermanfaat untuk Sobat Untidar. Baik Sobat Untidar, usai sudah perjumpaan kita kali ini di Sarang Untidar, santai bareng Untidar. Kita jumpa lagi di minggu depan, dan saya Reka Suci dan segenap kru Untidar TV pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.